Padanaan merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Desa Padanaan ini merupakan suatu desa yang terletak di sebelah selatan Desa Pada Asih, Kecamatan Conggeang. Desa ini berjarak 5 km dari Kecamatan Paseh yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Desa Padanaan termasuk desa yang strategis karena dilalui jalan yang merupakan salah satu jalan utama yang menghubungkan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan jalan tersebut merupakan sebuah sejarah pembangunan yang dulunya digunakan untuk transportasi utama di Pulau Jawa yang dibuat oleh Daendels berkebangsaan Belanda. Dan kita telah sampai di kunjungan pertama, yaitu di Dusun Babakan Sidaraja. Untuk sampai ke pemukiman Dusun Babakan Sidaraja, kita harus melewati hutan dan jalan yang curam. Yuk kita intip ada apa saja sih potensi yang berada di Dusun Babakan Sidaraja. Ternyata di Babakan Sidaraja terdapat sebuah tol yang menghubungkan Tol Ujung Jaya dan Tol Cisumdawu. Ada dampak negatif dari pembangunan jalan tol ini loh, yaitu menyebabkan pendapatan petani di dusun ini menurun karena lahan pertanian berkurang. Tetapi bagi masyarakatnya itu bukan hambatan karena di Dusun Babakan Sidaraja hampir seluruh masyarakatnya sebagai petani. Lahan sawah atau perkebunan pun juga begitu luas. Yuk kita lihat seberapa luas sih lahan pertanian dan lahan perkebunan yang berada di Dusun Babakan Sidaraja. Nah, seperti inilah kondisi lahan pertanian dan lahan perkebunan yang berada di Dusun Babakan Sidaraja. Dikarenakan sedang musim kemarau, sebagian lahan belum digunakan oleh masyarakatnya. Apabila musim hujan, lahan perkebunan ini begitu indah karena seluruh lahannya terisi. Yang kedua, kami akan mengunjungi salah satu wisata edukasi yang berada di Desa Padanaan, yaitu wisata edukasi Ikralen. Ternyata wisata Ikralen ini baru dibuka di tahun ini loh. Tempat ini dijadikan sebagai tempat pembelajaran. Bahkan anak-anak TK atau SD pun banyak yang mengunjungi. Karena kita belajar bagaimana cara bercocok tanam. Tempat edukasi ini suatu program di mana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di objek wisata tersebut. Karena baru dibuka, ternyata tempat ini sedang tahap pembangunan agar lebih luas. Nah, ini adalah salah satu jaringan irigasi di Rengrang yang akan bermanfaat bagi para petani dan perkebunan di Desa Padanaan. Tanah di Desa Padanaan memiliki tanah yang berpotensi subur seperti tanah aluvial yang cocok untuk tanaman padi, jagung, dan lain-lain. Wilayah Dusun Padanaan sebagian besarnya sebagai wilayah pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakatnya. Dikarenakan irigasi Rengrang masih tahap pembuatan, maka hanya saat musim penghujan dapat menghasilkan bertonton padi, sayuran, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, yuk kita lihat potensi di Dusun Jengjing di Desa Padanaan. Yang paling utama adalah terisolasinya infrastruktur, jauh ketinggalan dengan dusun-dusun yang lain, sehingga kami dijadikan objek sasaran. Jengjing ini betul-betul perlu perhatian yang khusus. Mendengar pernyataan tersebut, kami berniat untuk menggali lebih dalam mengenai Dusun Jengjing yang letaknya cukup jauh dari wilayah dusun-dusun lainnya di Desa Padanaan, dan di sana kami menemui pengurus tempat dan bertanya mengenai keadaan Jengjing. Sebelum masuknya TMMD, akses jalan Jengjing menuju Nyalindung tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Anak-anak ya
mau sekolah harus jalan lewat pematang sawah gitu. Harapannya mudah-mudahan hasil pertanian, kesejahteraan rakyat makin meningkat. Berdasarkan pengamatan kami, Dusun Jengjing memerlukan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan minat membaca anak-anak, mengingat wilayah Jengjing yang terisolasi dan membutuhkan bimbingan. Ternyata di Desa Padanaan juga terdapat kesenian-keseniannya loh. Yuk kita intip seperti apa sih kesenian yang terdapat di Desa Padanaan. Badminton di mana-mana, di kampung yang di kota. Badminton bersuka-suka, itu mana berangkat. Badminton di mana-mana, di kampung yang di kota. Badminton bersuka-suka. Ternyata bukan anak kecil saja, tetapi orang dewasa pun ikut berpartisipasi melestarikan budaya tradisional, yaitu jaipongan. Singkil pate kadan tunung ludang mawaring rang minton Acara ini biasanya diadakan setahun sekali yang dilaksanakan di Gor Desa Padanaan. Dan ini adalah acara TMMD yang dihadiri oleh Wakil Gubernur yang dilaksanakan di lapang Desa Padanaan. Pola Desa Padanaan memiliki bentuk dataran yang di kanan kirinya yaitu jalan raya. Pola desa ini disebut pola memanjang. Bukan hanya jaipongan saja loh, ternyata di Desa Padanaan juga terdapat peternakan ayam yang berada di Dusun Cibodas. Nah, seperti inilah kondisi dari luar peternakan ayam tersebut. Peternakan ayam tersebut jauh dari pemukiman karena ayam umumnya menimbulkan bau dari tubuh ayam dan kotorannya. Ayam tersebut berjumlah 10.000 ekor ayam. Salah satu keunggulan dari berternak ayam adalah permintaan pasar yang sangat tinggi, membuat kita lebih mudah untuk menjualnya. Berbeda dengan bebek atau ternak lain yang permintaan pasarnya tidak begitu stabil, sehingga terkadang mengalami kerugian karena terlambatnya penjualan sehingga pakan membengkak. Jembatan Kepuh merupakan sebuah jembatan gantung yang melintasi aliran Sungai Cipeles, tepatnya di Blok Oraitapa.
Jembatan ini berada di perbatasan wilayah antara Desa Pamulihan Kecamatan Situraja dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh, sehingga jembatan ini menjadi salah satu alternatif akses bagi masyarakat Desa Pamulihan jika ingin bepergian ke wilayah yang berada di sebelah utaranya, seperti wilayah Kecamatan Paseh. Masjid Raya Nyalindung atau dikenal juga dengan nama Merlin merupakan sebuah masjid yang dibangun di daerah Nyalindung, Kecamatan Paseh sekitar tahun 2002. Berlokasi di pinggir jalan utama yang menghubungkan Sumedang Cirebon, masjid ini menjadi salah satu tempat persinggahan bagi yang sedang melaksanakan perjalanan sambil melepas lelah selama perjalanan, bisa sekaligus menunaikan ibadah sholat. Dalam bidang pendidikan, di Desa Padanaan terdapat dua jenis lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan formal umum dan lembaga pendidikan formal berbasis keagamaan Islam. Lembaga pendidikan formal umum ada di Desa Padanaan, yaitu 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, dan lembaga pendidikan tersebut merupakan milik pemerintah. Yang terakhir yaitu lapangan yang berada di Desa Padanaan yang sering digunakan sebagai acara-acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan acara-acara perlombaan dan lain sebagainya. Nah, seperti inilah acara-acara yang sering dilaksanakan di lapang Desa Padanaan, seperti arak-arakan dan hiburan lainnya. Seni Sunda tuturunan Megaya. Seni Sunda tuturunan ibuku anu bager. Nah, acara arak-arakan ini atau disebut juga dengan pawai sering dilaksanakan di bulan Agustus, dan ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pawai rakyat Desa Padanaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 secara resmi dimulai. Semua masyarakat hadir dan ikut melaksanakan acara ini. Dari mulai anak-anak, anak SD, TK, SMP, sampai SMA, dan ibu-ibu pun juga ikut melaksanakan berpartisipasi dengan acara ini. Mungkin cukup sekian perkenalan potensi Desa Padanaan.